Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Zaka Syarof, dengan NIM L1A022018. Saya Selistiawati dengan NIM L1A0220010. Saya Sepia Nur Cahyani NIM L1A0220015. Baik, di sini kami akan membahas mengenai dampak ocean acidification terhadap Ikan Gobius culus flavescens. Dan acidification. Pengasaman laut semakin meningkatkan pengeluaran energi untuk pengaturan asam basa yang sangat langka pada vertebrata. Berkurangnya ketersediaan sumber daya secara bersamaan dan peningkatan alokasi energi untuk homeostatis di bawah peningkatan karbon dioksida. Diperkirakan akan berkurangnya energi yang tersedia untuk reproduksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penambahan populasi spesies dan keanekaragaman hayati. Konsentrasi karbon dioksida di permukaan laut berada pada kisaran keseimbangan dengan atmosfer. Karbon dioksida yang berlebihan mempengaruhi kehidupan laut, seperti terganggunya kinerja kebutuhan pertumbuhan, reproduksi, perubahan perkembangan kerangka dan otolit serta perilaku ikan. Pengaruh peningkatan karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida dapat menurunkan pertumbuhan dan populasi organisme laut, sehingga mengganggu fungsi biogeokimia ekosistem pelagis dangkal. Selain itu, perubahan kondisi laut mempunyai pengaruh langsung terhadap spesies laut pembentuk habitat, seperti lamun, karang, bakau, dan tiram. Meningkatnya kondisi karbon dioksida berpotensi menurunkan sumber daya ikan, sehingga menjadi suatu ancaman potensial terhadap populasi ikan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu mengenai reproduksi Gobius culus flavescens. Reproduksi Gobius culus flavescens bersifat kondisional dan mungkin dipengaruhi oleh ketersediaan pasangan dan persaingan jantan-jantan. Ikan gobi berbintik 2 atau Gobius culus flavescens di wilayah Bergen, barat daya Norwegia, lahir pada bulan Mei hingga Agustus. Mereka bertelur pada musim berikutnya dan mati pada musim gugur setelah satu-satunya musim pemijahan mereka, yaitu sekitar berumur 1,5 tahun. Namun, selama musim reproduksi tunggal ini, pejantan dapat kawin dan merawat beberapa keturunannya. Jantan diketahui membuat sarang di lekukan permukaan berbatu, di cangkang kerang yang kosong, atau di dalam rumput laut, tempat mereka menarik perhatian betina. Ikan gobi berbintik 2 ini biasanya hidup selama 1 tahun, namun dapat bereproduksi berulang kali selama musim kawin. Dampak ocean acidification. Pengasaman laut ditemukan secara langsung merangsang reproduksi, yaitu jumlah telur dan jumlah telur per sarang, dalam kondisi laboratorium pada spesies ikan tropis dan beriklim sedang. Kemungkinan karena perubahan pada sistem endokrin. Pengasaman laut mempunyai efek positif yang lebih kuat terhadap reproduksi ikan, melalui jalur tidak langsung, yaitu peningkatan anggaran energi, perubahan strategi alokasi energi, perubahan demografi, dan peningkatan perilaku terkait reproduksi. Dibandingkan dengan efek langsung pada perkembangan kunat, berbeda dengan pemanasan laut, peningkatan karbon dioksida seringkali berdampak positif pada jaring makanan laut melalui pengayaan karbon dioksida dari bawah ke atas. Kesimpulannya, pasangan induk dalam simulasi kondisi pengasaman laut menunjukkan adanya peningkatan hasil reproduksi dengan 50% lebih banyak sarang dan 44% lebih banyak telur per sarang dibandingkan pasangan dalam kondisi kontrol. Peningkatan karbon dioksida tidak mempengaruhi jumlah telur pada ikan gobi atau Gobius culus flavescens. Pengasaman yang terlihat pada testis ikan gobi dapat mengambil peran sebagai pemilik sarang seiring dengan berlangsungnya musim kawin. Hal terakhir ini kemungkinan merupakan respon dari peningkatan faktor kondisi pejantan yang lebih kecil dan atau peningkatan OSR yang bias terhadap betina sepanjang musim sebagai konsekuensi dari tingginya angka kematian pejantan teritorial. Jadi, Gobius culus flavescens kemungkinan besar memiliki strategi reproduksi dalam menjalani kehidupannya.